Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas MySQL lagi, tetapi bahasanya agak berbeda dengan yang lalu, yaitu memory table. Memory table ini adalah salah satu engine yang disediakan oleh MySQL di samping MySM dan juga InnoDB ya. Kalau teman-teman sudah biasa menggunakan MySQL tentu sudah mengenal apa itu MySM dan juga InnoDB karena itu adalah engine database yang paling sering dipakai di MySQL. Tetapi kali ini kita akan mencoba membahas memory table. Apa itu memory table? Apa kegunaannya? Dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk membantu kinerja sistem kita. Mari kita mulai teman-teman. Oke, mengapa kita perlu belajar memory table? Karena memory table itu memiliki karakteristik yang aksesnya cepat, latensinya rendah, dan itu karena disimpan di RAM. Jadi di fisik RAM, bukan di SSD atau di hard disk ya teman-teman ya. Oleh karena itu, ini cocok jika digunakan untuk operasi atau query yang kita inginkan cepat, gitu ya teman-teman ya. Dan ini bisa mengurangi bottleneck kecepatan storage ketika kita menggunakan hybrid system, kita menggunakan storage InnoDB atau MySM, juga sekaligus memory table, gitu ya. Ini akan sangat berguna ketika user yang mengakses sistem kita itu sangat banyak, ya, sangat banyak, dan membutuhkan pengambilan data, pembacaan data yang cepat, aksesnya cepat, dan juga penulisan yang cepat, itu kita cocok menggunakan memory table. Dan ini cocok ketika digabungkan untuk membentuk suatu cluster database ya teman-teman ya. Dan data yang disimpan di RAM biasanya itu sifatnya yang important, yang penting-penting saja, jangan semuanya gitu ya. Yang kita inginkan supaya data itu high availability atau tersedia gitu ya, tersedia terus-menerus selama sistem kita nggak shutdown ya tentu saja ya teman-teman ya. Kemudian jika kita menginginkan yang data yang memang sering sekali diupdate, mungkin dalam 1 detik update-nya banyak sekali, nah itu cocok sekali kita menggunakan memory table ya teman-teman ya. Dan kita juga bisa mengalokasikan berapa besaran memori yang akan kita pakai untuk keperluan memory table ini teman-teman ya. Nah ini juga bisa hybrid. Jadi nanti kita bisa membuat suatu skenario di mana kita menggabungkan antara engine database yang lain seperti InnoDB atau MySM, sekaligus juga kita menggunakan memory table. Nah ini nanti efeknya akan meningkatkan performa sistem secara keseluruhan ya teman-teman ya. Dibandingkan kalau kita murni hanya menggunakan satu engine database saja gitu ya. Mengapa bisa begitu? Nanti kita akan coba teliti ya teman-teman ya. Nah, memang ada kelemahannya kalau kita menggunakan memory table. Dari kelemahan-kelemahan ini tentu nanti akan menjadi pertimbangan khusus bagi teman-teman untuk memilih apakah nanti murni menggunakan memory table ataukah digabungkan dengan engine database yang lain gitu ya. Yang pertama adalah kelemahannya dia sangat rentan. Rentan itu kalau ada masalah hardware, contohnya servernya crash, listriknya tiba-tiba mati gitu ya. Karena yang terjadi adalah data itu akan hilang begitu saja. Seperti teman-teman tahu ya kalau data disimpan di RAM, RAM itu random access memory itu kalau listriknya hilang ya data yang disimpan di situ hilang gitu ya. Data itu akan tersimpan di RAM itu ketika nanti listriknya ada di situ gitu ya. Jadi ini harus dipertimbangkan. Untuk itu maka teman-teman harus memiliki pencegahannya atau penanggulangannya ketika ada masalah-masalah hardware ini muncul ya. Ya nanti memang teman-teman bisa menggunakan itu tadi ya hybrid ya. Jadi tidak 100% menggunakan memory table gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini menggunakan single thread saja. Single thread itu artinya memang yang dialokasikan oleh MySQL itu hanya satu thread saja untuk mengelola memory table ini. Artinya apa? Nanti kalau misalnya penggunaan atau user yang mengakses secara bersamaan itu besar, mungkin teman-teman akan pertimbangkan hal ini ya, di mana jangan sampai ini mengeblok atau memblokir user lain yang akan mengakses ya. Itu nanti harus dipertimbangkan ya. Jadi sebaiknya penggunaan memory table ini betul-betul yang operasi yang sangat cepat ya, yang memang kita butuhkan sangat cepat dan mungkin tidak terlalu besar sehingga execution time-nya tidak terlalu lama sehingga nanti tidak ngeblok user lain yang akan menggunakan atau mengeksekusi di memory table ini.
Dan ini tidak ada row level locking. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah menggunakan InnoDB itu sudah ada fitur row level locking. Ngelocknya itu hanya satu baris data saja. Tetapi memory table itu ngelocknya ya satu table gitu, satu table di lock. Ini tentu akan mengganggu operasi dari sistem kita, di mana jika nanti operasi dari sistem kita itu atau aplikasi kita itu campuran ya antara membaca dan menulis gitu ya. Ini nanti harus ada strateginya teman-teman kalau memang membutuhkan operasi table gitu ya. Yang juga menulis juga sebaiknya tidak di memory table gitu ya. Jadi nanti ada strategi khusus untuk menggunakan hal ini. Dan ini secara natif memory table itu tidak di backup penulisan ke disk. Jadi teman-teman kalau misalnya memang menggunakan memory table ini untuk database utama, untuk table utama, maka teman-teman juga harus membuat suatu trigger yang juga akan menyimpan data itu ke disk untuk backupnya. Karena kalau di memory table yang natif itu tidak ada automatic penulisan ke disknya. Jadi teman-teman harus membuat sendiri. Dan juga tidak ada automatic data distribution-nya ini. Jadi teman-teman developer harus membuatnya sendiri. Dan juga tidak support data blob dan teks. Blob itu adalah binary large object. Teks itu adalah mungkin karakter teks, tetapi ukurannya besar sekali ya, sehingga kita bisa menulis banyak data di situ. Nah ini tidak disupport ya, tidak disupport oleh memory table. Ya, jadi teman-teman nggak bisa nulis image atau data yang binary yang lain ke dalam tabel memori ya, itu akan di reject otomatis. Tetapi jika teman-teman tetap ingin menggunakan memory table dengan teknologi yang berbeda, dengan engine yang berbeda, itu bisa menggunakan NDB cluster. Itu gabungan juga antara memori dan physical ya, dan sifatnya memang sudah didesain untuk menjadi cluster. Itu menjadi pertimbangan dan mungkin nanti kita akan bahas di sesi lain. Nah ini karakteristik ini tentu memiliki drawback-nya ya. Jadi contohnya karena memory table itu single thread dan table lock, bukan row level locking tapi table lock, maka ini akan membatasi skalabilitas dari aplikasi kita ya. Jadi membatasi skalabilitas aplikasi kita ketika beban itu meningkat atau ada campuran operasi pembacaan sekaligus penulisan ya. Itu maka teman-teman harus memperhatikan hal ini gitu ya. Terutama karena single thread ya, artinya nanti ada operasi lain juga harus menunggu, ini harus selesai dulu baru nanti bisa dijalankan. Dan ada catatan bahwa memory table belum tentu lebih cepat daripada InnoDB. Kenapa? Gitu ya. Ini bukan masalah memory table-nya di RAM itu sih, tetapi karena kecanggihan dari InnoDB itu sendiri. Jadi InnoDB ini sudah sedemikian canggihnya, ada beberapa query yang sering dipanggil, maka InnoDB ini otomatis akan menyimpannya di cache. Cache itu adalah semacam penyimpanan sementara di RAM, di memori, yang ketika nanti ada user lain yang menjalankan query yang sama, itu akan diambil dari cache itu sendiri. Jadi cache ini adalah salah satu fitur InnoDB yang cukup bagus sekali ya. Jadi makanya InnoDB itu banyak digunakan juga untuk transaksi karena sudah lengkap sekali dan bagus sekali fiturnya secara natif dari engine itu sendiri gitu ya. Nah kemudian memory table ini juga mengalokasikan space itu per bloknya kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita sudah mengalokasikan penggunaan memory table-nya contohnya 20 giga gitu ya, tetapi penulisannya baru 1 mega, maka yang digunakan 1 mega naik jadi 2 mega, 3 mega dan seterusnya sampai nanti ke kapasitas yang sudah kita alokasikan gitu ya teman-teman ya. Karakteristik berikutnya dari memory table ini adalah ketika teman-teman menggunakan varchar. Jadi ketika teman-teman menggunakan varchar, itu yang sebenarnya yang disimpan itu bukan variabel karakter. Ini berbeda ketika kita menggunakan tipe varchar untuk InnoDB atau MyISAM ya. Jadi contohnya kalau kita sudah mengalokasikan suatu data varchar sepanjang 255 karakter, maka ketika data yang disimpan 20 karakter saja, maka di MyISAM dan juga InnoDB, maka yang digunakan ya cuma 20 karakter aja gitu.
Tetapi kalau teman-teman menggunakan varchar sepanjang 255 di memory table, maka sepanjang 255 karakter itulah yang akan dialokasikan oleh memory table ini ya teman-teman ya. Dan karakteristik berikutnya adalah bahwa memory table itu support auto increment. Ini adalah suatu fitur yang cukup bagus juga. Walaupun nanti teman-teman kalau menggunakan memory table ini dalam skenario bukan sebagai tabel utama, bukan database utama, mungkin auto increment itu tidak dibutuhkan. Tapi ini nice to have bahwa ini sudah mensupport auto increment gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika data di memory table itu dihapus atau bahkan tabelnya ditruncate, itu tidak serta-merta mengembalikan kapasitas yang digunakan tadi ke RAM, ke sistem operasi, enggak. Jadi kalau teman-teman sudah menuliskan data sebanyak 100 mega, data 100 mega itu dihapus, ya itu tidak mengembalikan 100 mega itu ke sistem operasi, gitu ya. Walaupun table atau database-nya di drop, dihapus, itu tidak mengembalikan kapasitas ke sistem operasi lagi. Bagaimana cara mengembalikan kapasitas yang sudah digunakan oleh memory table, yaitu dengan merestart MySQL, gitu ya teman-teman ya. Itu salah satu caranya. Jadi teman-teman nanti juga harus memperhatikan hal ini gitu ya. Jadi tidak serta-merta kalau kita menghapus data 100 mega, maka 100 mega itu dikembalikan ke sistem operasi, enggak. Jadi nanti 100 meganya itu tetap fix, seolah-olah terpakai. Tetapi sebenarnya itu nanti bisa digunakan lagi waktu kita menambahkan data di memory table gitu ya. Istilahnya reuse gitu ya. Nah, nanti bagaimana kita menggunakan memory table? Ini ada beberapa contoh kasusnya. Ketika kita menginginkan suatu pencarian data yang cepat, contohnya adalah mencari pasien, nama pasien, berdasarkan tanggal lahir, berdasarkan nomor KTP-nya, atau berdasarkan alamatnya, atau namanya, karena namanya panjang, kita hanya menggunakan beberapa karakter dari kata pertama, itu bisa dilakukan, kita mencari dari memory table. Atau kita ketika mencari obat, kita mencari alat kesehatan, kita mencari barang-barang atau produksi kita, atau bahkan mencari transaksi berdasarkan tanggal dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan cepat ketika data itu disimpan di memory table, gitu ya teman-teman ya. Demikian juga kalau misalnya kita akan membuat laporan, summary dari transaksi kita, rekapitulasi dan sebagainya, itu akan jauh lebih cepat ketika data itu kita replicate juga ke memory table, gitu ya teman-teman ya. Jadi selain data transaksi itu juga ditulis ke disk, ke storage, tetapi kita juga memiliki backupnya di memory table, dan ketika kita membuat laporan itu ngambilnya kalkulasinya itu dari memory table, itu akan jauh lebih cepat ya teman-teman ya. Demikian juga ketika teman-teman membuat fitur dashboard yang mungkin datanya real time ya. Jadi contohnya transaksi hari ini kenaikannya gitu ya dipantau langsung gitu secara real time gitu ya. Atau pendapatan perusahaan secara real time kita pantau, itu lebih baik ketika kita mengolahnya atau mengambilnya itu dari memory table gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kasus penggunaan lain teman-teman tentu juga sudah bisa bayangkan seperti apa kita memanfaatkan memory table ini. Nah, ini ketika kita praktek nanti kita akan coba kita membuat dua jalur ya teman-teman ya. Jadi jalur ke disk dan jalur ke memory table. Contohnya di sini kita akan mencoba ketika kita menulis data, mengubah data dan sebagainya, ya, maka kita akan langsung menuliskannya ke storage atau ke InnoDB yang akan menuliskan ke hard disk atau SSD gitu ya teman-teman ya. Tetapi ketika kita menuliskan ke disk tersebut, maka ini akan men-trigger suatu prosedur di mana ini juga akan menuliskan ke memory table kita gitu ya. Jadi kalau di sini menuliskan transaksi tanggal 10, maka di sini juga akan menuliskan transaksi tanggal 10 gitu ya. Sama, plug gitu ya. Mengapa kita lakukan hal seperti ini? Karena nanti kita menyediakan suatu tabel untuk pencarian. Jadi ketika nanti user di sini melakukan pencarian data atau ketika membuat suatu report dan sebagainya, maka ini akan mengambil dari tabel memori di sini gitu ya teman-teman ya. Nah,
ini akan meningkatkan performa sistem secara keseluruhan karena kita seolah-olah menjadi ada dua jalur, teman-teman. Jalur pertama adalah jalur penulisan. Di sini penulisan itu bisa insert, update, atau nanti dan lain-lain ya, atau bahkan hapus, truncate dan sebagainya, itu bisa langsung ke disk. Tetapi ketika mencari, maka kita mengaksesnya ke memori, gitu ya. Jadi ini tidak akan bottleneck di disknya, tetapi pada saat pencarian kita akan mencarinya di memori. Ini menjadi sangat penting ketika user kita jumlahnya sudah sangat banyak dan mereka kebanyakan mencari data atau melihat data atau dan sebagainya ya. Nah, di sini. Gitu ya teman-teman ya. Maka ini akan membuat suatu channel tersendiri untuk pembacaan data atau nanti user membuat laporan yang sering sekali dan datanya besar sekali, itu akan lebih cocok ketika kita menyediakan channel memory table di sini. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kita juga akan coba benchmark seberapa cepat akses ketika menggunakan disk atau InnoDB atau MyISAM di sini yang ke storage langsung, dan juga ketika akses itu dilakukan di memory table atau di RAM. Ya, nanti kita coba dengan beberapa query yang simple, pencarian data, pembuatan laporan dan sebagainya, seberapa cepat nanti bisa dilakukan di kedua mekanisme ini, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke praktek ya teman-teman ya. Halo teman-teman, ini bagian kedua ya, bagian kedua di mana kita akan mencoba praktek menggunakan memory table ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini di sebelah kiri saya sudah menyiapkan sistem monitor ya. Sistem monitor di sini akan menampilkan berapa memori yang digunakan. Jadi contohnya di sini 5 GB yang sudah digunakan ya. Jadi saya menggunakan PC yang memiliki memori 32 GB. Saya rasa sih cukup ya untuk contoh kali ini, karena nanti data yang saya gunakan itu sekitar data yang cukup besar, ukurannya kurang lebih 30 juta transaksi ya. Jadi kita akan coba. Nah, di sini saya akan coba buat database namanya test ya. Create database namanya test. Oke. Kemudian use test. Oke. Nah, kemudian oh ya, saya lupa, saya harus alokasikan memorinya ya teman-teman ya. Jadi saya copy paste aja dari sini karena saya sudah menyiapkan query-query yang akan digunakan. Contohnya di sini saya akan mengalokasikan table size-nya 20 GB. Ya, ini berhasil dieksekusi. Kemudian juga tabel heap-nya ini juga saya alokasikan 20 GB. Teman-teman nanti juga bisa bereksperimen mengalokasikan seberapa besar memory table teman-teman gitu ya. Nah, saya akan membuat tabel di sini. Ya, ini strukturnya simpel aja, ada ID transaksi, yang ini auto increment. Ini contohnya adalah penjualan obat oleh dokter ya. Jenisnya apa, apakah rawat inap, rawat jalan gitu ya teman-teman ya. Kemudian obat atau alkes yang dijual apa, satuannya apa, jumlahnya berapa, harga, dan tanggal. Sesimpel itu aja teman-teman ya. Di sini juga ada indeks yang digunakan. Saya jalankan saja. Oke, ini sudah membuat tabel TRX item. Kemudian saya juga membuat tabel yang menggunakan engine memory gitu ya teman-teman ya. Strukturnya sama persis gitu ya. Kita jalankan saja. Nah, ini kita sudah membuat memory table. Nah, saya ingin membuat suatu trigger ya, trigger artinya apapun yang dituliskan di TRX item, tabel TRX item, maka juga akan dituliskan di memori, tabel memori yang saya buat ini ya teman-teman ya. Caranya seperti ini. Teman-teman nanti bisa pelajari bagaimana membuat trigger seperti ini. Jadi trigger, nama triggernya adalah simpan di memori ya. After insert dari tabel TRX item, maka ini juga akan menuliskan ke TRX item mem, tabel memori yang sudah kita bikin tadi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah jalan?
Nah, saya akan merestore tabel TRX item ini ya teman-teman ya. Ya, ini saya sudah menyiapkan datanya. Use test. Ya, saya sudah menyiapkan nama file backup dari TRX item ini. Ya, saya ambil dari file tersebut dan ini akan menuliskan ke tabel TRX item, di mana TRX item itu memiliki trigger yang juga akan menuliskan ke TRX item mem, gitu ya teman-teman ya. Ini akan lama karena ini datanya adalah sekitar 13 juta data. Jadi nanti akan kita percepat ya. Tetapi teman-teman kalau kita lihat di sini perkembangannya ya, di sini kita lihat penggunaan memorinya naik terus ya teman-teman ya di sini. Coba kita lihat di sini 5,7 giga dan seterusnya, ini akan naik ya teman-teman ya. Halo teman-teman, kita sudah berhasil merestornya ya. Jadi kita percepat aja. Jadi ini sekarang kita sudah berhasil merestornya. Nah, sekarang kita coba lihat datanya, jumlahnya apakah sama. Nah, ini coba kita lihat. Jadi kan tadi kita menulis di tabel TRX item dan TRX item mem atau mem ya. Coba kita lihat. Nah, jumlahnya sudah sama ya teman-teman ya. Sekitar 13 juta record gitu ya. Ini data yang cukup besar ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita lihat penggunaan memorinya sudah 15,8 giga. Di mana tadi awalnya adalah 5 giga ya. Jadi ini kurang lebih penambahannya penggunaan memorinya 10 gigaan. Tadi kita alokasikan 20, jadi kita masih cukup aman. Ada 10 giga lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini sudah meningkat tinggi sekali ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba benchmark ya teman-teman ya. Apakah memory table ini lebih cepat daripada tabel normal? Tetapi kalau dari catatan tadi ya, bahwa tidak serta-merta memory table itu lebih cepat. Ada kalanya dia lebih lambat daripada tabel InnoDB karena InnoDB itu sudah jauh lebih advance karena dia sudah menggunakan case di memori. Nah, sekarang saya akan coba menghitung di sini. Sebentar, video saya akan coba geser supaya teman-teman nanti juga bisa lihat di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini adalah nanti teman-teman, di bagian bawah ini ya, teman-teman nanti bisa melihat seberapa cepat query itu dijalankan gitu ya teman-teman ya. Jadi ini coba. Nah, ini adalah suatu query untuk menghitung berapa transaksi setiap tahunnya. Ya, jumlah transaksi setiap tahunnya kemudian diurutkan. Jadi ini ada dua query ya, query dalam query gitu ya. Nah, coba kita jalankan dari tabel TRX item. Seberapa cepat dia akan jalankan. Ternyata 2,962 detik teman-teman. Ini suatu angka yang cukup cepat ya teman-teman ya. Sedangkan coba kita akan menjalankan query yang sama tetapi dari memory table teman-teman. Sebentar saya copy dulu. Nah, ini teman-teman. Coba kita jalankan sekarang dari memori ya teman-teman ya. Sorry, ini saya kopinya salah teman-teman. Kurang ya. Sebentar. Nah, oke. Kita jalankan.
Kalau tadi memori normalnya 2,9, ternyata kalau kita jalankan di memori itu 2,3 detik ya teman-teman ya. Jadi 2,962 versus 2,39 detik. Memang terpautnya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya, tetapi ini sudah cukup. Karena ini mengambil data banyak sekali. Nah, sekarang kalau kita menghitung secara keseluruhan, ini query yang cukup simpel ya. Kalau di atas ini tadi query-nya agak kompleks, kalau ini justru simpel sekali, yaitu menghitung jumlah total ya di grup berdasarkan item. Jadi ini nanti akan beberapa record banyak sekali ya yang dikembalikan dan menghitung berapa akumulasi jumlah transaksinya. Sekarang kita coba dari memory table biasa. Ternyata 4,6 detik ya teman-teman ya, 4,6 detik. Sekarang coba kita jalankan query yang sama tetapi dari tabel memori. Kita coba jalankan. Wah, ternyata lebih lambat teman-teman ya. Jadi untuk query yang seperti ini ya, ternyata di memori lebih lambat karena dia membutuhkan waktu 6,673 detik ya teman-teman ya. Ya. Oh, sorry, ini yang dikembalikan 1000. Coba kita hilangkan kembaliannya ya. Jadi di sini jangan kita batasi. Ini limit row-nya, jangan kita limit. Kita ulangi ya teman-teman ya. Jadi kita tidak limit ya. Ini karena hanya dikembalikan 1000. Jadi kita ulang dari yang tabel normal. Jadi datanya mungkin lebih dari 1000, cuma tadi kepotong hanya 1000. Nah, ini sebenarnya query-nya sudah menjalankan 4,69 detik ya. Cuma ini pengembalian datanya masih belum selesai, tetapi query itu dijalankan selama 4,694 detik. Ini karena datanya besar aja yang dikembalikan, jadi ini agak lama. Ya. Jadi ini ada dua angka. Angka pertama adalah durasi dari query-nya, sedangkan fetch itu pengembalian datanya ke sini gitu ya. Karena datanya jauh lebih besar, jadi dia akan lama. Mungkin kita percepat. Oke, lost connection, artinya memang ini datanya terlalu banyak, tetapi query itu berjalan 4,694 detik. Bagaimana kalau kita jalankan dari memori? Ini tentu kalau datanya besar juga, tentu akan lost connection juga ya teman-teman ya. Sepertinya jauh lebih lama ya, ini karena data yang dikembalikan banyak sekali, data yang diproses banyak sekali. Detik teman-teman. Dan itu pun time out dalam query-nya. Berarti untuk data yang dikembalikan itu terlalu besar, lebih dari 1000 baris, itu memori akan time out duluan. Jadi untuk kasus seperti ini mungkin tidak cocok kalau kita menggunakan query ini di tabel memori. Mungkin kita akan mencoba query yang menghitung transaksi dari salah satu item saja, tetapi kita grup berdasarkan tahunnya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya ini query yang cukup berat karena ini akan digrup berdasarkan tahun dari tanggal transaksi tersebut. Nah, sekarang kita jalankan dari text item. Seberapa lama? Wow, cepat juga ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, ya cepat karena dia hanya 0,0022 detik. Kenceng. Sekarang kita coba kalau dari tabel memori.
Nah, ini query yang sama, tetapi kita dari memori ya teman-teman ya. Oh, udah selesai teman-teman. 0,00059 detik. Jauh lebih cepat ya teman-teman ya, jauh lebih cepat daripada query tadi. Dan ini query-nya relatif lebih simple karena tidak di order atau tidak diurutkan. Kalau tadi kan di atas ini kita urutkan ya teman-teman ya, ini. Jadi sudah diurutkan dulu berdasarkan tanggal, baru di grup. Kalau ini langsung di grup aja. Jadi penggunaan memori ini untuk query seperti ini jauh lebih cepat ya teman-teman ya, jauh lebih cepat. Ini datanya 13 juta ya teman-teman ya, jadi bayangkan saja ini dengan query-query seperti ini itu sebenarnya parsing mungkin seluruh data sebanyak 13 juta itu tadi ya teman-teman ya. Nah sekarang dari penggunaan memori yang sudah dialokasikan tadi sudah terpakai kurang lebih 15,8 ya, atau tadi dari awal kan 5 giga, jadi mungkin sudah terpakai 10 giga. Nah, ketika kita hapus tabel memori ini, itu tidak serta-merta mengembalikan kapasitas yang kepake ini ke sistem operasi. Jadi contohnya teman-teman begini ya, kita sudah lihat bahwa di sini 15,8, tetapi ketika kita delete ya, contohnya saya truncate ya, truncate TRX item mem, gitu ya. Oke, kita hapus. Ini tidak serta-merta mengembalikan memori yang dipakai tadi ke sistem operasi. Jadi sistem operasi di sini tetap terpakai 15,7 giga gitu ya teman-teman ya. Tidak. Jadi ini walaupun kita drop database test. Jadi database-nya kita tes, datanya hilang semua. Baik yang TRX item maupun TRX item mem itu hilang semua. Ya, ini udah dihapus. Ini tidak mengembalikan memori ke sistem operasi. Bagaimana cara mengembalikan memori itu ke sistem operasi? Yaitu dengan cara kita restart MySQL-nya, teman-teman ya. Jadi sudo systemctl restart MySQL. Jadi ketika kita restart MySQL, nah ini akan mengembalikan memori ke, coba lihat, langsung turun ya. Turunnya langsung drastis di sini 5,1 giga gitu ya. Dikembalikan semua memori yang sudah kita alokasikan ke memori MySQL tadi. Nah, kurang lebih demikian dulu teman-teman dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga semoga ini juga dapat membekali teman-teman untuk membuat strategi bagaimana membuat aplikasi yang memanfaatkan memory table ya. Jadi kita tidak melulu menggunakan engine database standar dari MySQL yaitu InnoDB atau MyISAM, tetapi juga bisa menggunakan memory table untuk kasus-kasus tertentu. Ini akan sangat membantu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih begitu dulu teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, dan kalau belum, subscribe ya teman-teman ya. Karena like dan subscribe teman-teman itu menyemangati saya untuk membuat video-video sejenis gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah.